Rina terbaring di tempat tidurnya dengan tubuh kaku. Suara napasnya tersengal ketika merasakan sesuatu yang berat merayap di atas kasurnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya seolah membatu, tak bisa bergerak. Seperti ada tangan dingin yang menyentuh lengannya, merayap perlahan ke lehernya. Jari-jari itu terasa tipis dan panjang, seperti tulang yang hanya berlapis kulit. Sesuatu berbisik tepat di telinganya, suaranya serak, hampir tidak manusiawi. Aku juga dulu tinggal di sini. Sekarang, aku tinggal di tempat yang lebih sempit. Rina ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dengan sekuat tenaga, ia memaksa tubuhnya untuk bergerak. Tiba-tiba, semuanya hilang. Berat di atas tubuhnya lenyap, suara itu menghilang, dan ia bisa bernapas lagi. Ia terbangun sambil terengah-engah. Matanya bergerak liar ke seluruh ruangan. Lampu kamar masih menyala redup, semuanya tampak normal. Tapi perasaan aneh itu masih ada, seperti ada seseorang yang sedang mengamatinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketakutan. Rina mulai merasakan hal-hal aneh. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di dalam kamarnya saat ia sedang sendirian. Terkadang, bayangan melintas di cermin ketika ia menyisir rambutnya. Teman-temannya di kos mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Kamu kenapa? Kelihatan pucat dan kurang tidur." "Cuma kecapean," jawabnya singkat, enggan menjelaskan hal yang mungkin akan dianggap konyol oleh orang lain. Namun, malam-malam berikutnya semakin mengerikan. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbaring di sebelahnya. Suatu malam, ia bahkan merasakan tarikan halus di selimutnya, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencoba menariknya keluar dari tempat tidur. Dengan panik, ia melompat dari kasur dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, tapi selimutnya memang sedikit bergeser ke tepi kasur. Rina akhirnya tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang penghuni sebelumnya. Ia bertanya ke penjaga kos, seorang pria tua yang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Kamar itu dulu ditempati seorang perempuan. Namanya Dinda, anaknya pendiam, jarang keluar kamar. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba menghilang. Katanya dia kabur, tapi saya sendiri merasa aneh. Karena malam sebelum dia menghilang, saya dengar suara tangisan dari kamarnya. Polisi datang, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Akhirnya kasusnya menghilang begitu saja. Jantung Rina berdebar. Ia mulai merasa bahwa yang menghantuinya selama ini adalah Dinda. Tapi apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa benar ia kabur atau ada sesuatu yang lebih buruk yang terjadi? Malam itu, Rina memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meletakkan ponselnya di sudut kamar dengan kamera menyala, merekam sepanjang malam untuk menangkap kejadian aneh yang mungkin terjadi. Ia berusaha tidur, meskipun rasa takut terus menggerogoti pikirannya. Ketika pagi tiba, dengan tangan gemetar, Rina memeriksa rekaman di ponselnya. Awalnya, semuanya tampak normal. Ia melihat dirinya sendiri tidur, berguling ke satu sisi. Namun, sekitar pukul 3 pagi, sesuatu mulai terjadi. Selimutnya tampak bergeser perlahan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di bawah tempat tidur, muncul sesosok wajah pucat, matanya kosong tanpa bola mata. Perlahan, kepala itu naik ke atas kasur, seperti sedang mengamati Rina yang terlelap. Sosok itu lalu merangkak ke sisi Rina, berbaring di sebelahnya,
Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rina yang tertidur. Sosok itu membuka mulutnya, berbisik sesuatu yang tidak terdengar jelas di rekaman. Lalu tiba-tiba, layar ponsel menjadi gelap. Rina menjerit dan langsung melempar ponselnya. Ia merasa mual, tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan mimpi, ini bukan imajinasi. Ada sesuatu di dalam kamarnya. Ada sesuatu yang tinggal bersamanya setiap malam. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tinggal lebih lama di kamar itu. Ia mulai mengemas barang-barangnya, bertekad untuk pindah secepatnya. Namun, ketika ia membuka lemari untuk mengambil tasnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut lemari, ada sebuah buku harian tua dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Nama yang tertulis di halaman pertama membuatnya bergidik ngeri. Buku harian Dinda. Dengan tangan gemetar, Rina membuka halaman pertama. Catatan itu menceritakan kehidupan Dinda di kos, rasa kesepiannya, dan tentang sesuatu yang ia temukan di bawah tempat tidur. Mereka pikir aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakannya. Sesuatu tinggal di bawah tempat tidurku. Setiap malam, ia berbisik, menyebut namaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama semakin dekat. Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa pergi. Aku tahu akhirnya aku akan menjadi bagian darinya. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat yang tertulis dengan tinta merah yang hampir pudar. Aku tidak kabur, aku masih di sini. Rina menutup buku harian itu dengan napas memburu. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Dengan panik, ia meraih tas dan segera berlari keluar kamar. Namun, saat hendak membuka pintu, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bisikan familiar itu lebih dekat dari sebelumnya. Kamu tidak bisa pergi. Kamu selanjutnya. Pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Lampu berkedip-kedip. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, merayap mendekatinya. Tubuh Rina gemetar hebat. Ia menjerit, tapi suara jeritannya seolah ditelan oleh kesunyian. Sosok itu semakin dekat. Wajahnya kini jelas terlihat. Wajah Dinda, tapi matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar dengan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, penjaga kos menemukan kamar Rina kosong. Semua barang-barangnya masih ada, kecuali Rina. Tak ada tanda-tanda kemana ia pergi, seolah ia menghilang begitu saja. Polisi datang, tapi sama seperti sebelumnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Kamar itu kembali kosong, dan bisikan itu menunggu penghuni baru. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang mahasiswa baru bernama Laila pindah ke kamar tersebut. Ia tak tahu apa-apa tentang penghuni sebelumnya, hanya mendapat kabar bahwa kamar itu kosong setelah pemiliknya pindah tanpa kabar. Malam pertama, Laila merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia hampir terlelap, ia mendengar suara berbisik dari bawah tempat tidurnya. "Hai, kamu suka tinggal di sini?" Laila terdiam, jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia melirik ke sisi tempat tidurnya, tapi tak ada apa-apa. Berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya, ia menarik selimut lebih erat. Namun, tiba-tiba, selimutnya tersentak turun oleh sesuatu yang tak terlihat. Laila tersentak dan menahan napasnya. Dari bawah tempat tidur, muncul sepasang tangan pucat yang merayap ke kasurnya. Laila ingin menjerit, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Dari kegelapan di bawah tempat tidur, muncul sepasang mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan menyeramkan. "Sekarang,
Kamu bagian dari kami.